Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini, kita akan membahas mengenai hakikat, fungsi, kedudukan, dan ragam bahasa Indonesia. Yang pertama, hakikat bahasa Indonesia ada 6, yaitu bahasa adalah sebuah sistem. Bahasa sebuah sistem yaitu bahasa tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak dan secara sembarangan. Kemudian yang kedua, bahasa adalah sebuah tanda. Bahasa adalah tanda yang menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang. Kemudian bahasa adalah sebagai sistem bunyi. Sistem bahasa itu adalah berupa lambang yang wujudnya berupa bunyi. Kemudian yang keempat, bahasa bersifat produktif. Nah, bahasa di sini menyampaikan informasi atau gagasan baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian yang kelima, bahasa bersifat unik. Nah, bahasa bersifat unik yaitu mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Seperti kita ketahui, di negara kita banyak sekali ragam bahasa, begitu. Ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, tapi di samping itu kita memiliki banyak bahasa daerah di berbagai daerah di Indonesia, begitu. Kemudian yang keenam, bahasa bersifat universal atau menyeluruh. Nah, bahasa dapat dimengerti secara global dan menyeluruh dan mempunyai arti yang sama. Kemudian selanjutnya, mengenai fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa terbagi menjadi 4 fungsi bahasa, yaitu yang pertama, fungsi informasi, yang kedua, fungsi ekspresi diri, yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi, dan yang keempat, fungsi kontrol sosial. Nah, yang pertama, bahasa berfungsi untuk menyimpan informasi timbal balik antar anggota keluarga maupun anggota-anggota masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, fungsi bahasa sebagai ekspresi diri, yaitu bahasa menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan pembicara. Kemudian yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu bahasa untuk menyesuaikan dan membaurkan dengan anggota masyarakat. Dan yang keempat, fungsi kontrol sosial, yaitu bahasa mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, gitu. Kemudian yang kelima, fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, mempunyai kemampuan untuk menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Sebagai speaker Indonesia, mampu menjadi pemersatu bangsa. Kemudian bahasa sebagai simbol kebangsaan nasional. Kemudian sebagai simbol identitas nasional. Kemudian juga berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. Jadi sehingga bahasa sebagai pemersatu bangsa, baik itu di dalam Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Jadi seluruh pulau yang ada di Indonesia disatukan oleh bahasa pemersatu, itu bahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai bahasa pemersatu dan identitas nasional. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Nah, bahasa Indonesia dipakai dalam segala upacara dan kegiatan kenegaraan, baik yang secara lisan maupun dalam bentuk tulisan, gitu. Kemudian ragam bahasa Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, manusia dapat saling berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain. Kemudian saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Nah, bahasa Indonesia memang banyak sekali ragamnya. Hal ini karena bahasa Indonesia sangat luas pemakaiannya dan bermacam-macam. Kemudian oleh karena itu, penutur harus mampu memiliki ragam bahasa yang sesuai dengan keperluannya, apapun latar belakangnya, gitu. Kemudian ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakainya, yang berbeda-beda menurut topik pembicaraan, kemudian menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, hal ini dikemukakan sesuai dengan pendapat Bachman dalam bukunya pada tahun 1990. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, banyak masyarakat yang mengalami perubahan. Bahasa pun juga mengalami perubahan. Nah, perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai dengan keperluannya,
begitu. Itu mengenai hakikat dan ragam bahasa Indonesia di bangsa kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.